Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marita Sari Purbaningrum dengan NIM 2405523003, mahasiswa dari Universitas di Kupang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, beserta program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar etika akuntan profesional dengan mata kuliah etika bisnis dan profesi. Bapak dosen pengampu, Bapak Arif Himawan. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan bagian dari kebiasaan dan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik seseorang, berbuat baik dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Kemudian etika itu sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi dan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Terkhususnya pada kesempatan hari ini akan membahas etika profesi, tentang apa aja sih etika profesi dan apa sih etika profesi, ya gitu. Yang pertama, apa sih etika profesi? Etika profesi sendiri itu adalah pedoman yang mengatur cara bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan secara profesional dalam dunia kerja. Lalu, etika itu juga merupakan perangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang membantu para profesional dalam melaksanakan tugas-tugas mereka gitu. Etika profesi penting untuk diketahui agar seseorang menjadi profesional yang sukses. Etika profesi juga dapat membantu pegawai untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Serta etika profesi juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik gratifikasi, korupsi, dan atau penyalahgunaan pengguna. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkhusus dalam profesi akuntan, ada 6 prinsip dasar etika, yaitu yang pertama ada integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kehati-hatian profesional, keempat kerahasiaan, kelima perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis profesional. Saya akan menjelaskan satu persatu dan contohnya. Yang pertama, integritas. Bersikap jujur dan lugas,
dalam semua bisnis dan hubungan profesional. Maksudnya itu, integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau pernyataan prinsip. Contohnya itu ada berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Yang kedua, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati. Ketiga, ada penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, objektivitas. Tidak mengkompromikan pertimbangan bisnis atau profesional karena adanya benturan kepentingan, bias, atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Maksudnya itu suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias. Nah, maksud dari bias itu keyakinan, sikap, atau kecenderungan perilaku yang salah yang membatasi kognisi dan dengan demikian menghambat kemampuan individu untuk membuat keputusan yang etis gitu, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal, dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Contoh dari objektivitas itu ada beberapa. Yang pertama ada memalsukan laporan keuangan dengan memasukkan perintah palsu dan membesar-besarkan piutang usaha, melanggar prinsip objektivitas. Yang kedua, perusahaan yang ingin mendapatkan kendaraan tambahan dari bank harus memberikan laporan keuangan yang diaudit, bukan laporan keuangan yang dicetak dari sistem akuntansi. Ketiga, toko yang menilai-nilai barang yang tidak terjual menggunakan kriteria objektif. Kemudian, perusahaan yang menawarkan
bonus berbasis kinerja kepada karyawannya, menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur sebelumnya. Yang terakhir, perusahaan yang menandatangani perjanjian sewa jangka panjang menentukan nilai sekarang dari pembayaran sewa secara objektif. Kemudian yang ketiga, ada kompetisi dan kehati-hatian profesional. Mempertahankan dan mencapai keahlian dan pengetahuan profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa organisasi atau klien tepatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sesuai dengan standar profesional sungguh-sungguh dan standar teknis yang berlaku. Maksudnya tuh setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati. Kompetisi dan ketentuan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan dalam hal penugasan kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya. Ada beberapa contohnya dari kompetisi dan kehati-hatian profesional. Di antaranya ada menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Dan ada kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Kemudian ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil bisnis dan hubungan profesional. Jadi setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang oleh jasa profesional yang diberikannya. Anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. Contoh sikap kerahasiaan yaitu ada mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial,
dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Dan yang terakhir, tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Kemudian ada perilaku profesional, menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dan dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung. Yang terakhir, ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Maksudnya itu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya. Dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Next, untuk ancaman kepentingan pribadi gitu ya, memiliki kepentingan keuangan di organisasi tempat bekerja
bekerja atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maksudnya, ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Contohnya, akuntan memiliki kepentingan keuangan pada atau menerima pinjaman atau jaminan dari organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, ada akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja. Ketiga, akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir, akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari memasuk organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, ada ancaman telaah pribadi. Ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitasnya dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ada ancaman advokasi. Ancaman yang terjadinya ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Contoh, mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa saham yang merupakan klien audit laporan keuangan. Jadi kita ibaratnya mempromosikan saham di mana tempat kita melakukan audit laporan keuangan ini adalah suatu ancaman advokasi. Dan slide selanjutnya ada ancaman kedekatan. Terlalu bersimpati pada kepentingan lain atau organisasi tempat bekerja. Maksudnya, ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Contohnya, akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis
yang mempengaruhi kebutuhan bisnis. Yang terakhir, hubungan yang telah bergabung lama antara pejabat senior KAP atau jaringan KAP dengan klien. Dan yang terakhir, ancaman intimidasi, dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan. Ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau yang dirasakan, termasuk upaya mengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Contoh, akuntan, anggota keluarga inti atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang penerapan standar akuntansi dan cara informasi keuangan dilaporkan. Seorang individu mencoba mempengaruhi proses pengambilan keputusan akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi. Dengan melalui penekanan atas pengurangan lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imbalan jasa akuntan profesional tersebut. Untuk slide selanjutnya, mengatasi ancaman etika akuntan profesional. Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang diterima, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Mematuhi peraturan perundang-undangan. Akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan yang dibuat oleh profesi perundang-undangan atau peraturan mencakup antara lain: pertama, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Yang kedua, persyaratan tata kelola perusahaan.
Yang ketiga, persyaratan, pengembangan, dan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat, prosedur, pengawasan, dan pendisiplinan dari organisasi, profesi, atau regulator. Yang kedua, bersikap jujur dan lugas. Akuntan harus bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Contoh, tidak dikaitkan dengan laporan yang berisi informasi menyesatkan. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menonjolkan jasa, pengalaman, atau kualifikasi. Ketiga, tidak menuliskan referensi yang membandingkan atau meremehkan pekerjaan pihak lain tanpa bukti atau fakta kuat. Kemudian yang ketiga, hindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan itu harus menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Contohnya, menggunakan informasi rahasia. Akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional atau bisnis kepada pihak ketiga tanpa kewenangan yang memadai. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi. Akuntan harus menghindari perilaku yang dapat mengutamakan kepentingan pribadi, seperti menerima pinjaman atau jaminan dari organisasi tempatnya bekerja, atau memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Ketiga, mengabaikan objektivitas. Akuntan harus menghindari perilaku yang dapat mengabaikan objektivitas, seperti mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Kemudian, melakukan kecurangan, penipuan, penggelapan pajak, dan penyuapan. Ada tambahan lagi beberapa, berkonsultasi dengan asosiasi profesi. Akuntan dapat berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Kemudian, berkonsultasi dengan orang yang tepat. Jika permasalahan tetap tidak dapat diselesaikan, akuntan dapat berkonsultasi dengan orang yang tepat di kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian, pertimbangan protokol dan prosedur organisasi.
Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja, akuntan harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespon ketidakpastian. Kemudian, akuntan anggota keluarga inti atau keluarga dekat menghadapi ancaman, pemecatan, atau ketidaksepakatan tentang penerapan standar akuntansi dan cara informasi keuangan dilaporkan. Seorang individu mencoba mempengaruhi proses pengambilan keputusan akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberi kontrak atau penerapan standar akuntansi, dengan melalui penekanan atas pengurangan lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imbalan jasa akuntan profesional tersebut. Kemudian menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau sampai pada level yang diterima. Menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, atau menolak mengakhiri aktivitas profesional tersebut. Kemudian ada akuntan bertanggung jawab atas laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang mempengaruhi laporan keuangan. Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang mempengaruhi keputusan bisnis. Kemudian hubungan yang telah bergabung lama antara pejabat senior, KAP, atau jaringan yang lain. Kemudian ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung. Sekian dari presentasi saya, Marita Sari Purbandingrum.
Jika ada salah kata atau kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.